Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisela Ufa Rumaisa Zahrawain dengan NIM 251101010025 dari kelas A4. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi agama dalam pengertian sila-sila Pancasila. Jadi, tema ini sangat penting karena Pancasila tidak lahir di ruang yang kosong. Nilai-nilai di dalamnya tumbuh dari budaya, pengalaman sejarah, dan juga ajaran agama yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, memahami hubungan agama dan Pancasila akan membantu kita menerapkan Pancasila secara lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kita hidup dengan perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Dalam kondisi seperti ini, bangsa Indonesia membutuhkan pedoman bersama agar perbedaan tidak menjadi sumber konflik. Disinilah Pancasila ini berperan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan agama berfungsi sebagai sumber moral dan etika bagi individu. Indonesia bukan negara sekuler yang menyingkirkan agama, tetapi juga bukan negara agama yang memaksakan satu dengan keyakinan tertentu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat agama dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Di sini, agama mengajarkan manusia untuk hidup bermoral. Hampir semua agama menekankan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Pancasila berfungsi sebagai kerangka bersama agar nilai agama dapat hidup berdampingan tanpa saling meniadakan. Contohnya, yang pertama ialah agama mengajarkan kejujuran. Dalam Pancasila ini menuntun kejujuran dalam pemerintahan. Yang kedua, agama mengajarkan kasih sayang. Dalam Pancasila ini mendorong solidaritas sosial. Jadi, tanpa agama ini, Pancasila bisa kehilangan ruh moralnya. Tanpa Pancasila, nilai agama berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Materi yang selanjutnya ialah tentang nilai ketuhanan dalam sila pertama. Di sini sila pertama ialah berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini berarti bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan menempatkan nilai ketuhanan sebagai dasar kehidupan berbangsa. Sila ini tidak memaksakan satu agama, tetapi menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadah sesuai keyakinannya. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari ialah siswa dari berbagai agama diberi kesempatan beribadah dengan sesuai agamanya. Terus yang contoh selanjutnya ialah negara ini melindungi rumah ibadah semua agama. Contoh yang selanjutnya, yang terakhir ialah tidak boleh ada pemaksaan keyakinan di ruang publik. Jadi, nilai ketuhanan ini juga menuntut sikap toleran. Beriman tidak cukup hanya dengan ritual, tetapi juga tercermin dalam sikap menghargai orang lain. Selanjutnya, materinya tentang nilai kemanusiaan dalam sila kedua berdasarkan ajaran agama. Sila kedua ini berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap manusia memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan secara adil. Semua agama mengajarkan penghormatan terhadap manusia. Contohnya dalam lintasan agama. Agama Islam ini memberikan contoh tentang larangan menzalimi sesama manusia. Contoh yang kedua ialah agama Kristen. Agama Kristen ini memiliki ajaran kasih terhadap sesama. Yang ketiga ialah agama Hindu. Mengajarkan tentang ahisma, ialah tidak saling menyakiti, tidak menyakiti dengan yang lainnya. Agama yang keempat ialah agama Buddha, cinta dan kasih dan belah kasih. Dan selanjutnya contoh penerapannya ialah menolak perundungan di sekolah, tidak mendiskriminasi orang karena agama atau latar belakang ekonomi, dan yang terakhir ialah menghormati pendapat orang lain meski berbeda-beda.
Jadi nilai kemanusiaan ini menurut saya itu bersikap adil dan beradab, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Baik, materi yang selanjutnya tentang agama sebagai dasar pemersatuan dan kesatuan bangsa. Di sini sila ketiga ini berbunyi tentang persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari peran agama. Agama ini dapat menjadi kekuatan pemersatu jika dipahami secara inklusif. Contoh nyatanya, kerja bakti lintas agama, bantuan bencana yang melibatkan semua umat, dan dialog antar umat beragama. Namun, di sini agama ini bisa menjadi sumber konflik jika digunakan untuk kepentingan politik atau disertai sikap fanatisme sempit. Oleh karena itu, moderasi beragama sangat penting agar agama ini benar-benar menjadi perekat pemersatuan, bukan pemicu pemecahan. Materi selanjutnya menjelaskan tentang musyawarah dan demokrasi dalam perspektif agama. Di sini sila keempat ini menekankan musyawarah untuk mufakat. Dalam Islam dikenal konsep syuro, sementara agama lain juga mengajarkan pengambilan keputusan secara bijaksana dan dialogis. Contoh penerapannya ialah musyawarah kelas, rapat desa, dan pengambilan keputusan organisasi. Contohnya kalau musyawarah di kelas itu menentukan ketua kelas melalui diskusi dan voting menerima hasil keputusan bersama. Kalau rapat desa ini, musyawarah ini untuk menentukan penggunaan dana desa dan semua warga ini diberi kesempatan untuk berbicara. Kalau pengambilan keputusan organisasi ini, keputusan yang diambil setelah mendengarkan pendapat anggota. Musyawarah ini mengajarkan rendah hati dan menghargai terhadap orang lain dan tidak egois. Nah, dari sini musyawarah ini mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan bersama, tidak egois untuk mengambil pendapat sendiri, dan juga kita bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi, musyawarah ini menjadi fondasi moral bagi demokrasi Pancasila, agar demokrasi ini tidak hanya sekedar suara terbanyak, tetapi juga mengedepankan keadilan dan kebijaksanaan bersama. Materi yang selanjutnya ialah agama sebagai landasan keadilan sosial. Di sini dijelaskan dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sangat erat kaitannya dengan ajaran agama. Semua agama ini mendorong kepedulian terhadap kaum lemah, penghapusan ketimpangan, dan keadilan sosial. Contoh nyata yang terdapat dalam agama sebagai landasan keadilan sosial, yang pertama ialah zakat itu untuk membantu fakir miskin. Terus gereja dan vihara membuka dapur umum. Yang terakhir, pesantren ini menyediakan pendidikan murah. Nah, di sini agama ini mendorong kita untuk tidak cuek terhadap penderitaan orang lain. Di sini juga ada contoh kecil tapi yang maknanya itu sangatlah luas. Yang pertama ialah contohnya membantu tetangga yang kesulitan. Jadi semisal tetangga kita ada yang kesulitan atau memiliki kekurangan, tapi kita itu ada untuk memberinya, maka kita itu harus membantu tetangga yang kesulitan itu. Contoh yang kedua ialah berbagi makanan. Ketika kita masak, terus ada makanan yang lebih lah, sedangkan tetangga kita itu tidak makan 2 hari. Kita tuh setidaknya memberikan makanan, berbagilah. Kayak kita tuh berbagilah meskipun sedikit gitu. Terus menghindari gaya hidup yang berlebihan, karena roda itu tidak selalu di atas dan roda itu akan berputar entah tak dalam porosnya. Jadi agama ini dapat menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan keadilan sosial, asal dijalankan secara inklusif, transparan, dan tidak diskriminatif. Baik, ini materi yang terakhir
Saya akan menjelaskan tentang integrasi nilai-nilai agama dalam pengamalan Pancasila di era modern. Di sini di era modern sekarang dan digital yang sangat hebat ini, integrasi nilai agama dan Pancasila menghadapi tantangan seperti ekstremisme, politisasi agama, dan konflik identitas. Oleh karena itu, integrasi nilai agama dan Pancasila sangatlah perlu diwujudkan melalui yang pertama ialah pendidikan berkarakter, yang kedua ialah literasi digital, yang ketiga ialah etika bermedia sosial, dan yang keempat ialah dialog lintas agama. Dan juga di sini tuh ada contoh penerapan integrasi nilai agama ya. Yang pertama, ini tidak langsung menyebarkan berita yang mengandung provokasi. Yang kedua, menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan yang damai, tidak mengacuhkan satu sama yang lain. Yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat di ruang digital. Jadi, beragama di era modern bukan hanya soal ibadah, tetapi juga etika bermedia dan bersikap bijak. Dan integrasi ini bukan hanya simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan kebijakan yang mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Baik, dari 7 materi yang saya jelaskan tadi dapat kita pahami bersama bahwa agama dan Pancasila bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua unsur yang saling melengkapi dalam membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Agama memberikan landasan moral dan spiritual bagi individu, sementara Pancasila sendiri menjadi pedoman bersama yang mengatur bagaimana nilai-nilai moral tersebut diwujudkan dalam kehidupan sosial yang majemuk. Penghayatan nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dengan penghafal 5 silanya, tetapi harus diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah peran agama menjadi sangat penting karena ajaran agama membentuk kesadaran batin manusia untuk berlaku jujur, adil, peduli, dan bertanggung jawab. Ketika nilai agama ini dihayati secara benar, maka pelaksanaan Pancasila akan memiliki makna yang lebih dalam dan berkelanjutan. Dari melalui sila ketuhanan yang Maha Esa, kita diajarkan bahwa keimanan harus melahirkan sikap toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, sehingga segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan bertentangan dengan nilai Pancasila maupun ajaran agama. Sila Persatuan Indonesia ini menegaskan bahwa perbedaan agama, suku, dan budaya bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Sila kerakyatan ini juga yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan pentingnya dialog, musyawarah, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Terakhir ialah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut kita untuk peka terhadap ketimpangan sosial dan berpendapat aktif dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Nah, di era modern dan digital saat ini, tantangan dalam mengamalkan nilai-nilai agama dan Pancasila ini semakin kompleks. Arus informasi yang cepat, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta politisasi agama dapat dengan mudah memecah persatuan jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, penguatan karakter literasi keagamaan yang moderat serta sikap kritis dalam menyaring informasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Mengamalkan Pancasila di era modern berarti mampu beragama secara dewasa, inklusif, dan bertanggung jawab, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Nah, pada akhirnya, pengintegrasi nilai-nilai agama dalam pengalaman Pancasila bukanlah upaya menjadikan negara ini berpihak pada agama tertentu, melainkan usaha untuk memastikan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ini dijalankan dengan nilai-nilai moral yang luhur, kemanusiaan yang beradab, persatuan yang kokoh, demokrasi yang beretika, dan keadilan sosial yang merata. Tanggung jawab ini tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga di pundak setiap warga negara, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa.
Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama dan Pancasila secara seimbang, kita hanya menjadi warga negara yang taat aturan, tetapi juga menjadi manusia yang beriman, bermoral, dan berkepribadian luhur. Semoga pembahasan ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa Pancasila ialah cerminan jati diri bangsa Indonesia, dan agama ialah sumber nilai yang menghidupkan dalam setiap aspek kehidupan. Sekian materi yang saya jelaskan. Semoga pembelajaran ini mengingatkan kita bahwa menjaga persatuan itu sangatlah penting. Menghormati sesama juga sangat penting, dan berbuat adil adalah bentuk nyata pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran saya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.